Terima kasih Kenia, Eldoge, dan juga Junior. Match terakhir di hari yang pertama, berikan semangat Tennis Indoor, mana suaranya? Woo! Match yang akan menjadi penentuan bangkit atau tidaknya tiga wakil dari Indonesia, karena jujur besok lebih sulit lagi untuk mengejar ketertinggalan poin dengan adanya smash rule yang dimainkan. Sudah membentang saat ini garis pesawat menuju ke La Coberia. Ada satu tim yang cepat untuk turun, yaitu adalah tim God yang juga berulang kali sampai ke late game. TT Project menuju ke Valle del Mar, menuju ke area yang manakah? Tim-tim Indonesia, mungkin Impala tetap akan menjadi area kekuasaan dari Boom. Lalu Ruins dan juga Trailer Park akan diisi oleh para pemain Bigetron, sementara HDP tetap akan menjadi area kekuasaan dari pemain-pemain Bandung yang memang sejauh ini baru mengumpulkan 3 poin saja. 1 poin placement, 2 elimination. 5 match mereka mainkan, belum banyak poin yang mereka kumpulkan. Mengingat Bigetron tadi yang dibahas sama Sanskui, ternyata mappingnya Sans, BTR ini punya 3 area drop zone. Ada di arah Ruins, Trailer Park, mereka juga punya opsi ke Puerto Paraiso, bahkan mereka juga punya opsi di arah sekitaran dari Crash Del Valle. Menandakan memang begitu luar biasa ya area mapping dari coaching staff Bigetron. Mereka bisa berpindah ke beberapa titik dan itu adalah satu hal yang penting, karena dengan kita punya drop zone yang berbeda-beda sehingga tidak terbaca oleh lawan yang akan menjegal kita di area drop zone-nya. Namun Bigetron sekarang ada di utara, permainan yang sebali 3 uang atau mirip-mirip dengan apa yang dipersembahkan mereka di E-Ranger, karena tadi sempat ngambil utara di Severny. Cobaan pertama untuk Pandum. Leon DZ turun, 2 pemain dari GK siap. Ini dia, harusnya bisa memenangkan fight ini karena dia unggul dari segi weapon. Tapi ternyata terlalu santai untuk melakukan looting, membuat Leon DZ dengan mudahnya diamankan oleh 2 pemain GK. Wow, semakin membuat terpuruk nampaknya Pandum di dasar klasemen. Menyisakan 3 pemain saja. Jumlah yang sama dengan poin mereka sejauh ini, 3 poin. Dan kita mengingatkan kepada kalian, jangan lupa daftar PMNC, karena Pandum bisa sampai ke sini juga awal-awalnya dulunya mereka adalah tim PMNC dulu, lalu menjadi tim PMPL, dan sekarang ada di PMGO. Yap, perjuangan yang harus mereka tempuh akan lebih keras lagi. Kehilangan 1 pemain di early, 5 menit belum berjalan sudah kehilangan 1. Tapi dukungan dari pendukung Indonesia masih terus diberikan di sini. Gua harapkan yang lagi nonton di Carnival juga terus memberikan dukungan untuk tim-tim Indonesia. Dan yang menonton di rumah, live stream, dimanapun kalian berada, tetap berikan dukungan positif untuk tim-tim Indonesia. Upaya dari Joker untuk bisa mendapatkan 1 lagi pemain. Pandum belum mendapatkan hasil. Bisa keluar dari tekanan tersebut, bisa kabur karena memang hanya RDS saja tadi. Mini yang digunakan oleh Joker. Terpisah saat ini Pandum dan juga para pemain E-Arena. Zona yang memang membuat Pandum harus sedikit bergeser menuju ke posisi dari E-Arena. Belum ada pertemuan lagi di antara keduanya, dan kita juga sembari melihat ini dia keadaan di venue saat ini. Bagaimana Bigetron memiliki banyak sekali basis fans yang datang, supporter yang hadir. Kita kembali mengajak supporter-supporter di hari esok untuk datang menuju ke Tennis Indoor Senayan. Apalagi kalian yang sudah mengamankan tiket, karena tiket hari kedua ini gaib. Banyak orang yang mencari tapi tidak ada yang dapat. Itu dia. Terlalu banyak yang gaib, tapi tenang aja, walaupun sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam area Tennis Indoor Senayan, ada area karnaval yang bisa dituju juga. Apalagi karnaval ini menjadi tempat yang enak, Sans. Mau nyari makan? Gampang. Ya. Mau sambil main di boothnya PUBG Mobile yang cukup banyak ini? Gampang. Jadi bisa ngeklaim hadiah karena merchandise yang ada di sini eksklusif, gratis, hanya tinggal mengikuti activity yang ada di PMGO aja. Dan jangan lupakan kalian juga bisa datang menuju ke area luar dari Tennis Indoor, dari venue kita, untuk beli-beli merchandise official dari tim-tim Indonesia yang buka booth di sana. Kalian bisa beli jersey Pandum, jersey Void, RRQ juga buka booth, Bigetron pun buka booth, dan ada beberapa tim-tim lain. Boom kalau tidak salah juga membuka booth di area luar untuk kalian beli jersinya. Karena sebagai orang yang koleksi jersey, ada beberapa netizen yang sempat nanya ke gua, kalau beli jersey official untuk tim-tim e-sport PUBG World itu di mana? Pastikan kalian beli di toko masing-masing tim, dan paling enak emang kalau datang ke venue, datang ke sebuah turnamen, seringnya mereka jual di sana. Itu udah paling nyaman, karena kalau beli online mungkin kalian
harus menimbang-nimbang ukurannya apa, tahu kekecilan atau Bener. kegedean. Tapi kalau datang ke sini kan bisa langsung diukur. Tapi datangnya hari pertama. Karena kalau datangnya hari terakhir terlambat, saya keburu habis. Yang ada malah PO, sama aja beli online. Udah nggak apa-apa, hari pertama udah mau habis soalnya. Besok datang juga nggak apa-apa, datang aja. Benar. Harus datang juga ya buat tetap nyemangatin. Ada banyak merchandise eksklusif yang secara gratis juga bisa kalian dapatkan. Gue jujur naksir banget sama kimononya. Ya. Hoodie-nya juga yang kolaborasi sama Tai Lalat, itu bagus banget. Ya kalau saya ditanya sih, saya tas serut. Kolaborasi dengan Tai Lalat itu juga satu tas yang bisa membuat kalian lebih pede lagi. Karena udah mirip-mirip kayak tas level 1. Benar. Tapi kalau mau naikin skill pakainya Infinix GT50 Pro yang bisa berikan pengalaman bermain PUBG Mobile untuk lebih nyata, tangguh, dan menakjubkan. Back to the game. Kali ini sudah berjalan 5 menit, belum ada aksi-aksi lain lagi yang terjadi selain penculikan Leon DZ dari Pandum yang dilakukan oleh GK tadi. Zona yang kembali lagi akan kita terus pantau seperti apa keadaannya. Dari posisi area Laben, sejauh ini Ulf yang menguasai tempat tersebut. Ini akan ketemu sama Boom kalau mereka rotasi langsung lurus dari Impala. Karena kan ini lanjutannya Impala, Laben tadi. Cuman kayaknya cara gerak mereka nggak langsung tabrak. Dekat banget tapi Pandum hampir aja bisa mendapatkan satu pemain tadi. Walaupun memang mobil dari Frenzy juga begitu berasap. Untungnya masih aman untuk Pandum kali ini. Menuju ke area dari tim yang lainnya. Fortrive sebagai tim yang mendapatkan 2 kali win-win chicken dinner layak dan wajar jika mereka ada di peringkat nomor 1 klasemen sementara. Kita tahu bersama barang siapa yang sudah mendapatkan hashtag 1 di hari pertama, lalu hari selanjutnya akan dimainkan smash roll, maka peluang mereka menjadi juara sangat tinggi, bahkan lebih dari 50%. Kurang memang. Tadi kalau kata para analis kita yang paling berpotensi sebenarnya dari Bigetron ya. Cuman butuh bounce back moment dan butuh kerjasama sebenarnya dengan tim-tim lain juga. Apalagi untuk tim yang ada di peringkat pertama. Kalau misalkan mereka bisa dapetin smash poinnya besok, ini bakal berbahaya karena hanya 10 poin ya Sans ya. Yang harus mereka kejar di match yang pertama. Kalau dari arah Four Tribes besok bisa dapetin 10 poin. Dan next match yang mereka cikan pulang cepat besok. Ya jangan lupakan 10 poin ini adalah 10 poin yang akan dimainkan di rondo match pertamanya. Sehingga kemungkinan besar bisa dikejar langsung di match pembuka. Kecuali ada tim-tim yang memang punya tugas kotor untuk menjegal. Semua dong. Ya itu dia. Untuk menjegal sang pemuncak klasemen agar tidak cepat-cepat mendapatkan 10 poin. Dan tidak cepat-cepat masuk ke area match point sehingga bisa terjadi smash di match selanjutnya. Melihat adanya yang melakukan rotasi, Mirado menjadi salah satu pilihan. Guard kali ini yang kita lihat dari arah lain. S2G sedang juga melakukan rotasi dan ngomong-ngomong Guard, PUBG Mobile juga saat ini sedang berkolaborasi dengan negara asal Guardnya sepak bola untuk menyambut adanya Pildun, yaitu Portugal. Yang sudah pasti akan menjadi juara di tahun ini. Waduh. Itu adalah suratan takdir yang tidak akan berubah. Portugal udah pasti juara dan jangan lupa enggak cuma Portugal tapi juga ada Guard nomor 2 yaitu Messi karena Argentina juga kolaborasi sama PUBG Mobile. Tapi CR main nggak? Jangan main. Ya, tetap jangan Nggak apa-apa. main. Bruno Fernandes saja. Oke. Sama yang lainnya. Bernardo Silva, Vitinha. Godnya juara tapi jangan main deh. Jangan. Oke. Nggak apa-apa udah. Notes yang begitu deep dari seorang Sanskui. Dan Bumi Sport yang terpantau sedang melakukan perjalanan. Mereka sudah melewati area kiri dari Los Leones. Berputar menuju ke jam 5 mencari celah yang kosong. Supaya tidak berbahaya ketika mereka entry ke dalam stage yang baru. Karena area sisi timur ini jujur padat lah. Ada Four Tribes, ada Flash, Aurora juga bakal memotong dari bagian sana. Dan yang paling dekat kalau Boom entry di jalur utama saat ini. Main dari Four Tribe sedang coba mencari angle terlebih dahulu, memberikan kendaraan terlebih dahulu. Dan kalau dilihat memang Mini K8 ini sangat laku keras ya. Ada 300 peluru tadi dimiliki oleh pemain dari 4T sama puncak klasemen. Sementara kita kembali melihat drone view yang menyoroti adanya rotasi massal dari pemain e-Arena. Di awal match sempat adanya senggol-senggolan yang dilakukan. Namun mulus sejauh ini, belum ada penculikan yang terjadi. Kita lihat nantinya mungkin saja ada pertemuan karena Bigetron juga berada di posisi dekat dengan jalur rotasi dari e-Arena. Berbeda beberapa detik saja. Ngekor, tapi Rezi bakal ngelihat satu di bagian belakang. Cengsit. Tembakan datang dari bagian belakang, headshot, tapi nggak kenok. Hampir tidaklah pernah cukup untuk menjadi
menjatuhkan satu pemain di dalam mobil. Headshot padahal tadi. Itu adalah peluang terbaik yang bisa dimanfaatkan oleh Rezi, namun sayangnya tertutup sedikit tadi angle dirinya untuk melanjutkan tembakan menuju ke pemain dari Arena yang sebenarnya sudah headshot seperti yang dikatakan oleh Bro Pasta. Axel cek sedikit dia untuk melakukan reload terlebih dahulu, geser lagi. Bigetron berputar-putar dan kembali lagi. Area luar zona, area garis zona yang menjadi tempat permainan dari Bigetron. Overlap dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Setelah mereka melihat adanya pergerakan EA yang tadi memutar bertukar El Pozo, inisiatif cepat dilakukan oleh Bigetron untuk bermain di pinggiran zona, berniat memotong rotasi dari Arena. Bisakah strategi ini sukses mereka mainkan? Karena pastinya lawan-lawan berikutnya tidak hanya Arena, ada Hora juga yang dekat dengan Bigetron by Vitality. GK yang masih bermain di bagian belakang. Ini kemungkinan bakal padat di arah utara. Ada Bigetron, ada EA, lalu ada Hora dan juga GK yang akan entry dari arah utara. Kita saksikan upaya dari Ziol. M249 Rainbow dia miliki. Menyaksikan adanya pemain-pemain dari Boom. Ternyata M16 juga tidak luput dari pilihan seorang Dok. Ini adalah meta dari Genpos di awal karirnya di PUBG Mobile. Menggunakan M16 namun sekarang sudah geser, tapi Dok tetap menggunakan senjata tersebut. Bahkan ASM bahkan juga menjadi pilihan dari seorang Ziol yang saat ini zona sedang berupaya untuk sangat baik. Inilah dia Excel kesayangan Troopers. Pemain yang sangat disayang oleh Troopers, pemain yang dibangga-banggakan oleh Troopers dan tidak akan tergantikan di line up Bigetron sekarang karena punya satu kesempatan tadi untuk kembali lagi membuktikan diri. Satu tugas berharga, Federales berhasil meledakkan kendaraan yang digunakan oleh salah satu pemain GK dan kita melihat dua pemain GK tersisa akan coba turun dengan sebuah bagi, ngepot sedikit baginya, melanjutkan sebuah rotasi. Namun sejauh apa GK akan keluar dari cengkraman Bigetron? Easy pun turun dari mobilnya, jemputan datang di bagian bawah sana. Blue Zone menjadi PR berikutnya untuk dua pemain GK ini menyelamatkan diri. Berbeda halnya dengan Pandum yang masih memutar-mutar, mereka bakal entry dari arah jam 4 atau jam 5. Nggak ada penjegal yang menembak ke arah tim Pandum, tapi Boom Esport berada persis di depan dari Pandum kali ini. Upaya dari Boom Yami mendapatkan satu pemain top situ, Bang. Entah seperti apa keadaannya karena kita sedang fokus Frenzy melihat satu pemain Boom berdekatan dengan Frenzy. Terpisah-pisah nampaknya pemain-pemain Boom. Fokusnya juga tidak menuju ke satu titik yang sama. Jobrenki, apa yang bisa dia lakukan? Jobrenki, pemain yang harus bisa membuktikan diri sampai menuju ke late game karena 3 kali dalam catatan saya dia tusun atau menjadi pemain pertama yang pulang dari Pandum, membuat Pandum juga hanya mengumpulkan 3 poin saja. Jobrenki, pemuda asal Semarang yang coba untuk berkarir di dunia e-sport PUBG Mobile, bahkan sempat juga masuk ke timnas mode solo. Ini dia satu buah pengamatan dari Boom Esport. Melihat ke arah Pandum Frenzy, orangnya nggak kelihatan, ban mobilnya pun jadi tadi ditembak oleh pemain dari Boom Esport. Memaksa Frenzy tidak bisa punya ruang gerak yang banyak dengan vehicle-nya karena mobil yang dipunya oleh Frenzy sudah dihancurkan. Tapi masih di Jobrenki tadi yang bisa memberikan follow up dan backup karena Frenzy yang terjebak dalam sebuah shake. Belum ada perang komit. Ini Miramar yang lebih sunyi dibandingkan Miramar sebelumnya. Semua tim seakan menghindari fight, semua tim seakan tidak bernafsu untuk menambah poin dari sisi eliminasi. Semua ingin placement point, namun untuk mendapatkan placement point harus ada tim yang pulang duluan, harus menyisakan 8 tim dulu, baru placement point akan aktif di sana, akan dihitung di sana. Dan placement point tersebut akan bisa kita saksikan jika tim-tim yang berada di luar zona kesulitan atau tim yang di dalam zona bisa ditabrak dengan begitu leluasa. Zona kembali menguntungkan untuk Boom, namun kita juga saksikan Pandum sudah berada di tengah zona, sementara Bigetron tetap berada di area luar. EA bertemu dengan tim God, gangguan demi gangguan mereka berikan menuju ke arah tim God. Belum ada komit yang akan mereka maksimalkan untuk mendekat ke pertahanan dari arah tim God. Hanya ngambil satu area split yang sempat dimainkan oleh tim God tadi. Regroup cepat dimainkan oleh God, tapi lihat Swap yang sudah turun ke arah bawah, sudah memikirkan step demi step yang akan dilakukan oleh EA dalam perjalanan rotasi mereka. Inilah keadaan dari 721, namun terdengar juga sebuah chance yang menampaknya ditujukan untuk tim-tim Indonesia sebagai salah satu tuntutan juga dari para supporter. Kapan juara, sampai kapan harus menunggu lama hingga tim Indonesia bisa kembali menjadi juara, apalagi kalau titlenya adalah juara dunia, karena
Kita terakhir kali mendengar hal tersebut terjadi didapatkan oleh Bigetron dan itu sudah terlalu lama rasa-rasanya. Tembakan terjadi saat ini balik. Hampir saja mendapatkan satu pemain Bigetron. Beruntung sekali. Masih ada episode yang tertutup tapi ada pemain 721 yang lainnya. Masko bisa dapetin satu pemain dari Bigetron. Belum ada trade knock yang dikirimkan oleh Bigetron menuju pemain dari 721. Granat dilemparkan juga bahkan Rezak dipaksa untuk keluar dan Federales tidak bisa diselamatkan. Frenzy di arah lain juga tumbang tapi Rezi dari Bigetron kali ini melihat ke arah bawah. Excel pun memberikan backupnya, jarak mereka begitu jauh. Knock 1 bakal sulit untuk di-revive. Tapi granat yang hampir saja bisa mendapatkan seorang Rezak. Terpaksa kembali lagi harus mundur. Kalau gue jadi Rezak makin cabut sih gue. Jujur di hari ini, Sans. ya jujur di hari ini kita melihat Rezi yang paling on perform ya dari Bigetron. Karena 3 yang lainnya seringkali terlalu rapuh, seringkali terculik. Di awal-awal di saat setup sedang dimainkan, kita sempat melihat Rezak pulang duluan, kita sempat melihat Axel berulang kali pulang duluan, dan saat ini Federales yang sudah hilang dari line up Bigetron sebagai pemain yang pulang duluan menyisakan 3 yang lainnya saja. Namun Rezi selalu stabil menjadi tim atau menjadi player yang bisa sampai ke late game membawa Bigetron. Tidak hanya menghitung placement point demi placement point sebagai tabungan mereka. Axel berada di atas melakukan tembakan tapi tidak ada tujuannya tadi. Ini sulit sih sebenarnya karena 721 udah berinisiatif cepat. Mereka bakal motong pergerakan dari Bigetron. Sementara pergerakan dari 721 malah mendekatkan diri mereka bergerak tim Horas. Satu bom granat bakal dilemparkan tapi Titi memotong pergerakan dari Bigetron. Rezi tumbang begitu aja dan Horas Sleepy dapetin 1. Pemain dari 721 Malik diamankan dengan cepat. Red Knock terjadi dan granat connect. Rehan dapetin 1 confirm elimination. Begitu sulit lupakan Rehan, namun kita lihat Bigetron lagi-lagi harus knockdown pemain mereka, melanjutkan dengan fight yang dilakukan. Skywura juga berhasil ditumbangkan. Di arah lain masih ada lomparan utility demi utility. Granat juga meledak, membuat satu lagi pemain Wura tak berdaya. Rezak ditangkap. Ada TT Project ternyata menuju ke pemain dari Bigetron. Runyam fight yang terjadi di area 2 titik yang berbeda. God pun membuka genderang perang mereka. EA yang mereka incar tapi 721 bisakah lari dari posisi yang tidak mengenakan ini. Maxo masih menunggu di bagian belakang. Bersabar dia tapi lihat GameStar ngotot, granat dilemparkan dan Masko pun semakin mundur dia. Bigetron tidak bertahan di match kali ini dan kita akan melanjutkannya saja dengan Rolex. Lompat-lompat sedikit, Pocong Gaming dimainkan untuk mencari angle, untuk mengetahui informasi. Namun tidak mendapatkan info apapun. Ia Arena Joker melempar satu granat, area Bata yang memang diisi oleh 2 tim yang berbeda, 2 pemain yang berbeda. GK berada di sana, hanya 1 tambahan poin saja untuk Bigetron dan itu bukan sesuatu yang baik. Apalagi berada di peringkat nomor 13, harus memainkan smash rule besok. Agak tertutup sedikit peluang juara tersebut. Jujur nih selisihnya nggak cuma 40 menurut gua, tambah 10 poin lagi San. Karena kan ada smash rule 10 poin yang ditambahkan untuk tim yang ada di peringkat pertama hari ini. Sementara Titi yang tadi berhasil memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby, mereka bergerak ke arah EA yang ada di arah atas web, tersembunyi di balik sebuah smoke. Tapi dia bakal mengincar satu pemain yang ada di bagian luar terlebih dahulu. Kali ini God yang bakal diincar. Dan Zer mendapatkan pemain tersebut dengan sangat mudah. Derich melakukannya. 41 peluru dipersiapkan, granat dilemparkan, tumbang satu pemain tersebut. TT Project hanya menyisakan 2 pemain datang dengan kendaraan, 2 kendaraan yang berbeda. Kuat memiliki defensif yang begitu baik dan tumbang lagi satu pemain, menyisakan 1 yang terakhir. Dan kembali kita lihat sudah mulai sabu bersih para pemain-pemain Kuat karena Joker saat ini akan segera datang menjadi third party. Apakah waktunya cukup atau tidak, karena kalau kelamaan juga akhirnya bisa dimakan seorang Joker. Tinggal Ivek yang tersisa, pemain terakhir dari Titi. Entah ada di bagian mana dan Ivek pun ternyata termakan. Sudah pulang semua, berarti pemain dari TT menuju ke arah lobby. EA masih mencoba menguasai bagian dari bata-bata ini, tapi tertembak Joker dari bagian kanan. Furia datang di waktu yang tepat dan Swap pun berhasil diamankan. Higors bisa dapetin 1 granat dari Silence. Akan dimasak, lempar dekat ke arah depan. Mana lemparanmu Silence, dilempar dan membuat Ternike mundur ke arah belakang. Follow up datang, memainkan dengan sangat baik push yang dilakukan oleh Furia. Di arena kayak main sendiri-sendiri, kayak nggak punya grup WhatsApp mereka, kayak nggak ngobrol mereka karena Joker ada di belakang terlalu jauh, tidak ada follow up yang dilakukan oleh pemain dari arena yang lainnya, membuat Furia terlalu mudah untuk bisa makanin satu-satu
pemain-pemain dari Arena. Yami dengan granatnya kembali lagi mendapatkan satu knockdown. Apakah ini titik balik dari Boom Esport? Dengan satu granat yang berhasil mereka dapatkan dan satu pemain UF menjadi poin untuk Boom Esport kali ini. 2 elimination dikumpulkan oleh Boom Esport, bahkan Yami juga mendapatkan pemain-pemain dari UF. Bertambah kembali poin harusnya untuk Boom Esport. 3 eliminations sudah mereka kumpulkan, tapi masih berfokus ke arah EA yang berusaha selamat di arah bebataan tadi. Furia pun berpindah ke tempat yang baru dan Elberil dengan aksinya mendapatkan pemain dari S2G. Hamsik dipulangkan begitu saja. S2G semakin terkikis jumlah pemain mereka. Gue penasaran Boom perangnya di arah mana. Boom ada di sebelah kanan dari zona. Kalau mau ngomongin zona dan kalau mau ngomongin posisi prime dari Boom, prime dari Pandum, maka ini adalah match mereka berdua. Pandum apalagi ada lebih center dibandingkan Boom, sehingga tidak ada alasan lain untuk Pandum tidak mendapatkan winner chicken dinner. Tapi yang menjadi catatan adalah Pandum menyisakan 3 pemain kalau tidak salah, karena Leon DZ di awal sudah terculik tadi dan sekarang lihat ketiban zona lagi. Ini zona akan menuju terus ke area Pandum karena berulang kali kita sempat melihat Miramar yang seperti ini. Tinggal melihat eksekusi dari Pandum nanti bakal seperti apa. Kalau kita lihat dari jumlah memang tidak berempat, tapi 3 pemain harusnya strong untuk mempertahankan area kompon dari Pandum saat ini. S2G, Hamsik melihat karena Boom Esport granat bakal dilemparkan dan Pixel HP masih belum mampu untuk menjatuhkan pemain dari S2G yang langsung ngacir dengan kendaraannya tadi. Reposition membuat granat dari Boom miss untuk kedepannya. Kita menunggu kapan Yami bisa memegang granat kembali menuju ke lawannya, namun berbeda dengan saat Yami ada di PMIO, berbeda dengan saat Yami ada di PMPL Indonesia. Yang sedang dia hadapi adalah pemain-pemain yang semuanya bisa menghindari granat, semuanya tahu bagaimana cara membaca granat yang akan dilemparkan oleh lawan di depannya, sehingga tidak mudah untuk Yami untuk melakukan tembakan. Namun saat ini upaya demi upaya, gocekan mau Joker pada akhirnya tertangkap juga. Back to lobby E-Arena. 37 poin yang mereka bawa saat ini, harus mengejar besok dari match-match yang tersisa. Gue pengen bilang besok sisa 6 match, tapi belum tentu 6 matchnya semua dimainin. Tergantung nanti peringkat pertamanya nge-smash atau enggak. Ragu juga ya untuk ngomongin 6 match karena kemungkinan besar tidak akan sampai ke sana. Maksimalnya hanya 6 match saja di hari esok. Furia Ayala ditumbangkan Ziol. Aurora menuju ke Miramar mulai aktif mereka, dan jangan lupakan kalau Aurora bisa sampai ke top 5, bukan tidak mungkin besok mereka akan comeback dengan menjadi juara. Yap, Aurora kali ini sudah mencicil dengan 2 elim yang mereka kumpulkan. For Tribes memberikan tekanan ke arah bawah. Ada beberapa lawan yang harus mereka hadapi. Boom Esport dan juga Keemstar yang paling dekat dengan 4 Tribes akan menjadi lawan berikutnya kalau Flash masuk dengan cara yang cepat. Tapi ternyata 4 Tribes memotong pergerakan dari tim Flash. 1 pemain diamankan. Win pun tumbang, tapi top. Di arah lain dapetin Higorts. Ada 1 pemain yang tumbang juga tadi dari 4 Tribes. T24 overpick dia. Ya, dan kalau ngomongin tim-tim yang di awal main bagus, Hura ini kayak cuma one match wonder saja. Hanya di area rondo saja, karena setelahnya mereka bahkan terprosok terlalu jauh sampai ke peringkat 9. Sekarang Hura ada di peringkat nomor 9 dengan 2 elim, menyisakan 1 pemain terakhir. Ini kalau ngelihat keadaannya kayak gini, mentok-mentoknya nambah 1 atau 2 poin lagi untuk tim Hura dan akan dipulangkan ke lobby. Yami yang kita lihat mencari mangsa, mencari angle bersama dengan Sanju yang juga ingin segera mendapatkan 1 elim tambahan. Syukur-syukur jika terus bisa menggulung eliminasi demi eliminasi seperti halnya yang saat ini kita saksikan. Ada upaya dari 2 tim yang berbeda, GSTR dan juga Aurora untuk memulangkan Furia. Ini Aurora progresnya bagus banget loh. Rondo mereka hashtag 16, hanya 2 elimination. Next matchnya mereka hashtag 13, 4 elimination. Lanjut lagi hashtag 10, 5 elimination. Habis itu mereka mendapatkan hashtag 4, 5 elim, hashtag 3, 12 elimination. Bahkan sekarang mereka masuk menuju ke arah 9 tim yang tersisa dan sudah mendapatkan 3 elimination. Ini progres yang bagus, beda sama tim Hura yang tadi lo bahas. Ya, titik baliknya terjadi di Irangel tadi. Di saat para pemain Aurora berhasil memanfaatkan Irangel, maka mudah untuk mereka keluar dari tekanan, mudah untuk mereka terus memainkan game plan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh pemain-pemainnya. Apalagi memang pemainnya ini adalah pemain kelas dunia. Mereka kemarin hampir saja menjadi juara di PMGC, top juga menjadi MVP di PMGC, dan jangan lupa kan bisa jadi top, jadi MVP juga di sini. Let's see, bisa jadi MVP atau tidak. Melihat beberapa tempat yang sudah mulai ditinggalkan karena sekarang itu sudah masuk ke dalam stage yang ke-7.
T24 masih mengincar posisi di mana Flash berada, bahkan Flash tersandwich oleh dua tim karena Bumi Sport juga punya vision menuju ke arah tim Flash. Tapi berapa lama Boom bakal menahan sebagai gencetan ke arah tim Flash karena mereka juga harus bergerak menuju ke arah zona. Sementara Boom masih bertahan. Goat berhasil dapetin pemain dari S7 di arah titik yang lain lagi. Tapi granat bakal dilemparkan dan Win dapetin satu. Huzaifa tumbang. Begitu saja. Dan tiba-tiba kita mengintip kejadian di mana Goat tumbang satu anggota mereka berhadapan dengan Aurora dan Hamsik yang dia ada di barisan belakang. Mencoba close combat kali ini, Ziol kalah fight. Berhasil dimenangkan oleh pemain dari S7 yang mendelay, menunggu di balik sebuah waktu, bahkan dia memenangkan fight yang kedua. M249 loh itu barusan, Ro. Sebuah Rainbow yang digunakan sebenarnya bisa terus ditembak saja, tidak akan habis pelurunya, namun Top memilih untuk stop melakukan tembakan tadi. Itulah yang membuat akhirnya harus tumbang seorang Top. Saya kira akan terus ditembak. Prefire bisa dilakukan dengan M249 padahal. Gak dilakukan tapi San, agak gemes sebenarnya. Pakai Rambo tapi nggak nembak secara komit, tapi lihat close combat dari Win menuju ke atas, tapi ternyata masih bisa dimenangkan oleh Four Tribes. Win pun tumbang, Zeus dapetin satu, Yami tertangkap dari Bumi Sport dan Boom tinggal satu pemain yang tersisa. Sementara kali ini T24 melakukan sebuah pengintaian, ngintip lagi dikit menuju ke atas dan Four Tribes make a play, memenangkan fight-nya ke arah tim Flash. Oh, vibes-nya sedang enak sekali 4T di hari ini, bahkan bukan tidak mungkin mereka akan mendapatkan late game selanjutnya. Kalau ngomongin WWCD mungkin masih ada peluang tapi agak tipis karena jumlah pemainnya tinggal 2. Dan kita melihat nonton Boom di hari ini itu rasanya seperti nonton survival stage untuk poin. Ya. Zona dapat, mereka bisa mengamankan zona sampai menuju ke late game, tapi di saat fight pentingnya harus dimenangkan karena mau nggak mau kita harus minimal menangin satu fight untuk sampai menuju WWCD. Dan di fight itulah Boom kepretel satu-satu orang-orangnya sehingga menyisakan last man standing seperti di match kali ini. Ya, dan lagi-lagi Elberil bakal menjadi pemain terakhir. T24 dari Four Tribes melakukan clearing ke backline mereka. Backline mereka bersih. Hanya tinggal mengintai menuju ke arah depan. Mereka bakal entry dari arah utara. Goat memainkan granatnya kembali. Aurora. Battle yang lagi-lagi tersaji antara Goat dan juga Aurora. Tapi Goat dapetin satu down, tumbang fokus. Satu buah pengintaian yang begitu berarti tadi. Moxie pun maju. Begitu dia mendapatkan knockdown, tapi healing yang akan menjadi prioritas pertama. Backup datang dari arah God, semakin mendekat, tapi lihat Four Tribes datang, niat menjadi third party, tapi Refus MG3 senjata haramnya menjatuhkan satu pemain dari tim God. Dan Refus dengan MG3 ini sudah pasti harus menjadi satu concern tersendiri bagi pemain-pemain God. Sudah mencoba untuk melakukan tembakan. Nah, inilah minusnya MG3, reloadnya lama sekali, perlu adanya push yang dilakukan oleh para pemain God jika memang ingin mendapatkan satu pemain tersebut yaitu Refus. Kita menuju ke T24. Dengan AUG-nya, dengan kali 3-nya T24. Ada satu percobaan namun tidak ada hasilnya tadi. Boosting terlebih dahulu. Sebuah defensif yang begitu baik, kedisiplinan yang begitu luar biasa. Namun Refus, 37 peluru terakhir. Apa yang bisa dilakukan? MG3-nya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Last clip yang sangat maksimal. Refus membanting angle dan kembali lagi mendapatkan pemain lain dari Four Tribes. IQ ditumbangkan, Four Tribes last man standing dan God pun pulang. Satu persatu dihantam habis. Apakah ini titik balik untuk Aurora? Ya bisa jadi ini adalah momennya. Refus sedang on fire dengan MG3 yang dia punya. Peluru yang sangat tipis. Namun setiap peluru mendapatkan hit menuju ke dalam. 4T ada di sana. Bisa saja 4T 2 kali berturut-turut menjadi ancaman untuk Aurora. Karena kita ingat di match sebelumnya 4T bisa mendapatkan WWCD dengan cara memotong pemain-pemain Aurora dan itu adalah titik balik dari 4T di match tersebut. Refus menjaga dengan seksama. Ada satu SMA bahkan yang nampaknya dia pegang, namun Elberil juga menahan dan kembali lagi Elberil yang menjadi last man standing. Sering sekali kita melihat Elberil menjadi last man standing. Nahan ke arah bawah, ternyata Pandum yang digoda oleh Elberil. Memaksa mereka tidak bisa bergerak, tapi T24 dapetin satu pemain dari tim Aurora. Dog dipanis langsung dengan cepat dan Refus digagalkan chicken untuk mereka. Aurora gagal untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner, tapi kali ini Boom akan bertemu dengan Four Tribes. T24 merespon keberadaan dari seorang Elberil. Akan maju T24 mengganti dengan S12K-nya. Tidak ada kesempatan untuk melakukan healing dan granat dari Jobranki memupuskan Boom untuk masuk ke arah top 2. Hidup Jobranki mendapatkan satu knockdown yang begitu penting
Ini mungkin saja akan menjadi titik balik untuk Indonesia, titik balik untuk Bandung. Agar besok mereka bisa melakukan bounce back. Tembakan terjadi, tumbang satu pemain. Namun dibalaskan, masih ada T24, masih ada di sana. Berduel! Dan 4 Dela yang mendapatkan winner chicken dinner 3 kali. WWCD didapatkan oleh Fortrap. Tak apa lagi harus saya katakan untuk tim yang satu ini. Kembali lagi saya katakan, We Source Mary, this is Palak. Terlalu kuat mereka. Dan emang kalau udah rezeki sih susah ya. Gak bisa Aduh. diapa-apain.